Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Kelompok kriminal bersenjata klaim melakukan pembakaran terhadap 1 unit alat berat di lokasi pembangunan Puskesmas Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah. KKB juga mengklaim menyerang pos TNI dan juga menembak 1 personil TNI. 30 menit setelah kejadian. Pasca pembakaran 1 unit alat berat di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat, situasi Kamtibmas di wilayah itu kembali kondusif. Kelompok kriminal bersenjata mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut. KKB pimpinan Arnoldus Kocu juga mengklaim menyerang pos TNI yang tak jauh dari lokasi pembangunan puskesmas dan menembak 1 personel TNI. Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahim Monang Silitonga kepada wartawan mengatakan pernyataan KKB tersebut murni adalah hoaks dan propaganda. Ya, dugaan ada orang-orang yang tidak senanglah dengan proyek itu dilakukan. Mungkin ada juga orang yang kalah dalam pemilihan kepala kampung kemarin itu, jadi dia membuat aksi. Mungkin saja itu. Tapi nanti saya belum bisa pastikan kalau nanti hasil penyelidikan di lapangan sudah jelas, nanti saya akan informasikan kepada rekan-rekan. Kapolda telah mengirim pasukan tambahan untuk melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Maibrat dan mengejar para pelaku pembakaran. Situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Maibrat hingga saat ini kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal seperti biasa. Warga tidak terpengaruh dengan adanya gangguan keamanan yang baru saja terjadi. Dari Kabupaten Maibrat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di depan rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi yang menyisir lokasi kejadian menemukan 2 pucuk senapan angin laras panjang dan senjata tajam serta busur panah di sebuah rumah kontrakan. Warga kafe Rawa Bambu Bulak, Kelurahan Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang pria dengan luka tembak dan proyektil masih menempel di kepala. Korban diketahui berinisial GR, 44 tahun, warga Jakarta Barat yang hendak mendatangi rumah kontrakan rekannya yang diduga pelaku. Namun korban yang baru turun dari mobil langsung ditembak. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara dengan menggeledah rumah kontrakan terduga pelaku. Polisi menemukan 2 pucuk senapan angin laras panjang, busur panah, senjata tajam, proyektil peluru, dan CCTV. Nah, itu kita masih belum bisa mengambil kesimpulan ataupun dugaan seperti apa, masih dalam proses penanganan lebih lanjut dari tim Reskrim Polres maupun Resmopolda. Sampai saat ini udah berapa saksi, Pak, yang diperiksa? Nah, itu kita juga masih dari Polsek ini menyerahkan ke Polres ya, dan penanganan dan Mas Resmopolda seperti itu. Nah, itu untuk itu kita belum dapat informasi juga ya. Gitu ya. Pelaku belum ditangkap nih? Ya, masih dalam proses ya semuanya ya, pengejarannya. Sementara itu, jasad korban kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Kasus ini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya yang masih memburu terduga pelaku yang kabur usai menembak korban. Ya, pemirsa, usai 3 tahun mendekam di penjara, mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman akhirnya bebas. Para simpatisan menyambut Munarman yang mengenakan atribut bela Palestina di Lapas Salemba, Jakarta. Keluarga, kerabat, dan simpatisan menyambut mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman di depan Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat, Senin pagi. Munarman yang mengenakan atribut bela Palestina ini disambut meriah. Hari ini, Munarman resmi menghirup udara bebas setelah 3 tahun mendekam di balik jeruji besi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya alami 2,5 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya yang saya jalani sampai sekarang ini. Kezoliman yang saya alami sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina
sudah kehilangan bukan saja kebebasannya, tapi nyawanya, anaknya, bayi-bayinya. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Munarman dengan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan informasi terkait terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak KPK tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sidang yang sedianya beragendakan pembacaan gugatan oleh kuasa hukum SYL ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir. Pihak KPK mengaku masih melengkapi berkas perkara. Hakim pun memutuskan sidang kembali dibuka Senin pekan depan. Pihak KPK mengirimkan surat tertanggal 25 Oktober untuk memohon dilakukan penundaan selama 3 minggu. Namun demikian, mengingat pemanggilan sudah berjalan 2 minggu, maka yang secara logisnya penundaan dari saat ini adalah 1 minggu. Oleh karena itu tadi kami sepakat untuk melakukan penundaan 1 minggu. Gugatan pra-peradilan ini dilayangkan lantaran SYL tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya KPK menetapkan SYL sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan dalam jabatan gratifikasi dan pencucian uang. KPK menduga harta haram yang dinikmati SYL CS berjumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu senjata api milik Syahrul Yassin Limpo yang ditemukan di rumah dinas dinyatakan terdaftar secara resmi. Hingga kini belasan senjata ini masih berada di bawah penguasaan KPK. Senjata api ini ditemukan saat penggeledahan rumah dinas milik Syahrul Yassin Limpo resmi terdaftar atas nama mantan Menteri Pertanian RI. Kini senjata api ini berada di KPK, sehingga upaya penyelidikan lebih lanjut kepemilikan senjata api masih menunggu izin KPK. Dari hasil penyelidikan sementara senjata-senjata yang ada di tempat saudara SYL menurut dari Mbak Intel itu terdaftar, ada suratnya. Ada suratnya, tentu saja ini juga hanya hasil penyelidikan. Kami masih menunggu lebih lanjut karena senjata-senjata tersebut masih dalam penguasaan dari KPK. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, lembaga anti rasuah tersebut menemukan 12 senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang 3 bakal calon Presiden RI untuk makan siang di Istana. Sementara itu pemirsa, rencananya Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga akan mengundang 3 bakal calon Wakil Presiden untuk makan siang bersama. Pemirsa, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan hadir memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Makan siang diadakan di ruang makan Istana Merdeka, Jakarta. Saat makan siang, Jokowi diapit oleh Prabowo dan juga Ganjar. Suasana pertemuan terkesan hangat oleh tawa para bakal calon Presiden Republik Indonesia ini.
Ya, usai santap siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akrab bersuah foto dengan awak media. Namun Prabowo Subianto meninggalkan Istana Merdeka lebih dulu usai sesi konferensi pers. Baca pres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, bersama dua baca pres lainnya, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, makan siang bersama Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Keakraban ketiganya terjadi saat santap siang bersama Presiden Joko Widodo. Bahkan usai makan siang, Ganjar dan Anies menyempatkan foto bersama dengan awak media. Sementara itu, Prabowo Subianto yang juga hadir dalam jamuan makan siang lebih dulu meninggalkan Istana Merdeka usai konferensi pers. Ganjar dan Anies Baswedan juga kompak mengenakan batik karena mereka cinta dengan produk Indonesia. Selain itu, Ganjar dan Anies pun kompak menyuarakan netralitas pada pemilu 2024 mendatang. Tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja. Kebetulan. Enggak janjian ya Pak? Kita? Janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Ya. Kenapa? Netralitas ini kenapa penting? Ya pentinglah demokrasi, kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Kontestasi Pilpres 2024 tidak membuat baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saling memisahkan diri. Namun justru silaturahmi tetap berjalan meski menjadi rival di panggung politik. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, para petinggi dan kader PDI Perjuangan kecewa terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, karena meninggalkan PDIP tanpa pamit. PDIP masih menunggu Gibran mengembalikan kartu keanggotaan partai setelah Gibran memutuskan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. PDI Perjuangan menjatuhi sanksi bersifat tertutup kepada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Menurut politikus PDIP Masinton Pasaribu, sanksi tertutup tidak diumumkan secara gamblang ke publik. Sanksi menyusul keputusan Gibran yang menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Gibran yang saat mendaftar ke KPU masih tercatat sebagai kader PDIP telah melanggar aturan partai. Hingga kini, PDIP masih menunggu Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai. Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Kalau meminjam istilah Mas Rudi Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya. Nah, saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini. Jalan Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 penuh kontroversi. Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU.
Namun berkat putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat batas usia Capres-Cawapres, Gibran pun langsung mendapatkan karpet merah. Sejumlah pihak menilai putusan MK rancu dan berbau nepotisme, mengingat Ketua MK Anwar Usman merupakan paman Gibran. Sejumlah pihak kemudian melaporkan Anwar Usman dan sejumlah hakim MK lainnya atas dugaan pelanggaran kode etik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ribuan anak muda di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tumpah ruah di alun-alun Kabupaten Kudus untuk menghadiri konser musik muda Bikin Bangga yang digelar relawan Garda Pandowo Senin malam. Sejak pukul 7 Senin malam, ribuan anak muda memadati alun-alun Kabupaten Kudus, Jawa Tengah untuk mengikuti konser musik bertema Musik Muda Bikin Bangga After Sign yang digelar relawan calon Presiden Ganjar Pranowo. Konser musik ini merupakan upaya dari mereka untuk menyasar pemilih muda, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini memang untuk mengaktifasi anak-anak muda untuk kreatif. Setelahnya juga kita membuka ruang untuk UMKM yang ada di Kudus, gunanya untuk menghibur masyarakat dan semuanya bahagia dengan adanya acara ini. Konser grup musik asal Sleman ini merupakan yang ke-40 kali berkeliling untuk mensosialisasikan calon Presiden Ganjar Pranowo. Apresiasi mungkin memberikan juga kepada pemuda biar bisa menjadikan pemuda yang membanggakan sekarang. Selain konser musik, acara ini juga menumbuhkan UMKM di Kabupaten Kudus. Hampir 100 PKL digelar di sekitar alun-alun Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sosialisasi Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres digelar di beberapa daerah. Beragam kegiatan dilakukan mulai dari senam bersama hingga pelatihan untuk masyarakat. Sosialisasi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dilakukan relawan Penamas Ganjar melalui kegiatan senam sehat yang digelar di Desa Karangjati, Tegal, Jawa Tengah. Relawan menyebut antusiasme masyarakat sangat tinggi usai Ganjar memilih Mahfud sebagai pasangannya di kontestasi Pilpres 2024. Sosialisasi dukungan lewat kegiatan olahraga juga dilakukan relawan petani Tebu Bersatu dengan menggelar turnamen futsal se-Kabupaten Kota Cirebon, Jawa Barat. Turnamen yang memperebutkan Piala Ganjar Pranowo ini diikuti puluhan tim futsal dengan menggunakan sistem gugur. Sementara itu, relawan Serikandi Ganjar mengadakan pelatihan merajut untuk pemula yang pesertanya perempuan milenial dan generasi Z di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pelatihan ini diharapkan mendorong para peserta membuat bisnis kerajinan tangan yang mengangkat produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Warga di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menyatakan dukungan untuk duet Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Dalam dialog publik bertema menakar calon presiden yang diadakan relawan Pandrang Muangku, Takalar, Ganjar Mahfud dinilai pasangan yang ideal dan terbaik untuk bangsa. Beragam upaya dilakukan relawan orang muda Ganjar untuk bisa mengembangkan potensi-potensi anak muda di desa agar lebih kreatif dan produktif. Salah satunya dengan mengadakan kelas desain guna memberikan pemahaman dalam beriklan menuju eksistensi desa wisata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masyarakat, misalnya kalau kita ketimbang Caleg Partai Perindo Alfa Ruslina kembali menggelar program Jumat Barokah di Jakarta Selatan. Atas perhatian dan kepeduliannya, Alfa Ruslina didoakan warga bisa terpilih menjadi anggota legislatif pada kontestasi 2024 mendatang.
Caleg DPRD Dapil 8 Jakarta dari Partai Perindo, Alfa Ruslina, kembali menggelar program Jumat Berkah dengan membagikan minyak goreng. Caleg partai yang berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga konsisten mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota Partai Perindo Berasuransi kepada warga di Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Kalau saya terpilih nanti, saya pengen perempuan dan anak itu kesejahteraannya terjamin, di mana ibu-ibu yang sekarang ini harus tahu ya undang-undang TPAS yang terbaru, dan juga anak-anak juga terlindungi. Ya, kalau saya sangat membantu, sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah, bersyukur ya sama Allah. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan diberikan untuk nanti naik untuk jadi caleg supaya dia menang. Sementara itu di Jalan Mujair Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Alfa Ruslina juga menyerahkan bantuan minyak goreng sebanyak 200 botol minyak goreng untuk warga setempat. Terima kasih kedatangannya buat Ibu Alfa dari caleg Perindo dari Dapil 8. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan dan maju sebagai bacaleg. Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus berkomitmen untuk hadir ke tengah masyarakat, membantu dan memberikan manfaat. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Arbiter Internasional terkemuka berikan penghargaan kepada pemilik merek dalam sebuah acara yang digelar di Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kerja keras dari seluruh merek dalam meningkatkan bisnisnya. Lembaga Arbiter Internasional Super Brands kembali memberikan penghargaan kepada 41 pemilik merek. Acara ini berlangsung dalam Gala Award Super Brands Indonesia's Choice 2023 di Jakarta pada 27 Oktober lalu. Penghargaan ini diberikan setelah melalui proses seleksi ketat dari Nielsen dan tim Super Brands di 5 kota besar di Indonesia. Setidaknya ada 5 kriteria penilaian untuk mendapatkan label Super Brands, yakni market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty, dan overall market acceptance. Kita tuh memberikan apresiasi kepada brand-brand yang terpilih karena mereka sudah melakukan kerja keras kan gitu, jadi mereka pengen diapresiasi, dan itu disurvei sama Nielsen. Jadi nggak sembarangan dari sebuah brand milih, nggak, Nielsen yang memilih. Itu surveinya itu 2 bulan. Nah 2 bulan dipilih sama mereka, kita tunggu nanti yang menentukan adalah si Nielsennya. Bagi pemilik merek, penghargaan Super Brands dinilai merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat. Perasaan saya tentunya sangat bangga ya, dan sangat-sangat bersyukur bahwa penghargaan ini dari Super Brand merupakan hal yang sangat istimewa bagi kami. Ya, semoga dengan ini kami terus meningkatkan kualitas produk dan layanan dari kami. Pertama, perasaan kita mendapatkan penghargaan Super Brands Award ini pasti kita merasa sangat bahagia ya. Habis itu juga ini juga merupakan sesuatu wujud apresiasi juga dari market kepada kita ya. Kita juga sangat berterima kasih atas kepercayaan diberikan masyarakat dan user-user Indonesia kepada brand Vivan ya, dan juga Robot juga ya. Jadi kedepannya kita berharap kita bisa lebih banyak menciptakan atau berinovasi produk-produk yang berkualitas tinggi. Penghargaan Super Brands merupakan bukti dari strategi bisnis yang jitu, aktivitas manajemen yang handal, dan inovasi yang terus dilakukan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.